Karena saya yakin bahwa mati urusan Tuhan. Sekaligus saya ditusuk, dipacok, apa, ditembak. Kalau memang belum waktunya dari garis tangan saya lahir, saya tidak akan mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, kisah Hercules sang penguasa Tanah Abang yang masuk Islam. Hercules sangat terkenal di Tanah Abang, Jakarta. Hercules dikenal sebagai preman penguasa Tanah Abang. Dia punya kisah besar dengan salah seorang mantan Jenderal Kopassus Indonesia. Hercules adalah raja jalanan yang pernah malang melintang di dunia hitam di ibu kota, Jakarta. Sangat ditakuti lawan dan disegani kawan. Publik menelisik lebih jauh, apa sebenarnya yang terjadi pada Hercules sekarang. Postur tubuhnya tidak begitu tinggi. Ciri badan yang kurus tak banyak berdaging, dan hanya memiliki salah satu tangan yang berfungsi dengan baik. Menjadi pemandangan bila kita melihatnya. Tangan kirinya dikabarkan masih berfungsi normal. Sedangkan, tangan kanannya sebatas siku, menggunakan tangan palsu. Ciri lain dari Hercules adalah, bola mata kanannya sudah digantikan dengan bola mata buatan. Tetapi, setiap kali nama Hercules disebut, yang terbayang adalah rasa seram dan ngeri. Tak bisa disangkal fakta bercerita, tentang sepak terjang Hercules dan kelompoknya. Suatu saat, ada yang mencoba menanyakan salah satu mitos yang beredar di kalangan masyarakat adalah, apakah Hercules kebal peluru? Hercules tersenyum dan membantah hal itu. Kita tidak kebal peluru, kita selalu selamat karena berbuat amal, membantu anak yatim piatu. Doa mereka yang selalu membuat saya selamat, sahutnya. Kisah seram dan ngeri mengenai dirinya. Jarang yang mengetahui bahwa ternyata Hercules adalah penerima penghargaan bintang seroja dari pemerintah saat bergerilya di Timur Timur. Di balik sosok yang menyeramkan ini juga, ada sisi lain yang belum banyak diketahui orang. Dalam banyak peristiwa kebakaran, ternyata, Hercules menyumbang berton-ton beras kepada para korban. Termasuk buku-buku tulis dan buku pelajaran bagi anak-anak korban kebakaran. Begitu juga ketika terjadi bencana tsunami di beberapa wilayah, Hercules memberi sumbangan beras dan pakaian. Apalagi soal beras, memang tidak menjadi soal baginya karena Hercules memiliki 7 hektar sawah di daerah Indramayu, Jawa Barat. Bahkan juga bantuan bahan bangunan dan semen untuk pembangunan masjid-masjid. Sisi lain yang menarik dari Hercules adalah kepeduliannya pada pendidikan. Saya memang tidak tamat SMA. Tapi saya menyadari pendidikan itu penting, ujar ayah 3 anak ini. Waktu hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala merasuk ke dalam kolbu seorang raja preman Tanah Abang, yang malang melintang di dunia jalanan itu, kini berubah haluan menjadi seorang yang dekat dengan ulama. Bahkan, saking dekatnya dengan ulama, Hercules diangkat sebagai adik angkat Maulana Habib Lutfi di kamar pribadi. Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya, atau Habib Lutfi bin Yahya, merupakan salah satu ulama harismatik. Habib Lutfi bin Yahya dikenal sebagai zuriat Nabi yang konsisten dengan jalan dakwah yang tenang dan mengayomi. Juga dikenal luas di kalangan ulama luar negeri. Keistimewaan Habib Lutfi juga sudah sangat masyhur di Indonesia, apalagi beliau adalah Rais Am Jamiyah Ahli Tariqah Al-Mutabaroh An-Nahdiyah, atau Jatman. Keistimewaan Habib Lutfi juga masyhur karena beliau memimpin para sufi tingkat dunia. Diangkatnya Hercules menjadi adik angkat Maulana Habib Lutfi bin Yahya. Ini merupakan kebanggaan tersendiri buat organisasi GRIB Jaya. Ketua Umum Hercules Rosario Marsal, secara resmi diangkat sebagai adik angkat Habib Lutfi, tokoh ulama disegani masyarakat Indonesia. Pernyataan ini disampaikan Maulana Habib Lutfi langsung di kamar pribadinya, dan memegang erat tangan Hercules tak mau dilepas tokoh ulama tersebut. Maulana Habib Lutfi merasa kagum dengan tokoh GRIB Jaya tersebut,
dan Maulana Habib Lutfi mengatakan Hercules adalah orang baik, tidak seperti yang dibayangkan. Kekaguman ini terlihat di wajah Maulana Habib Lutfi, hingga tidak mau lepas dari Hercules. Bahkan, Maulana Habib Lutfi meminta kesediaan Hercules mendampingi Maulana Habib Lutfi ke daerah Indramayu. Saya akan tunggu Hercules jam berapa saja untuk dampingi saya ke Indramayu. Pokoknya, saya harus didampingi Hercules adik angkat saya. Kalau adik angkat datang jam 10, saya berangkat jam 10. Kalau adik angkat saya datang jam 11, saya berangkat jam 11, ujar Maulana Habib Lutfi. Terasa pertemuan Maulana Habib Lutfi dan Hercules menjadi sejarah baru di Indonesia. Pasalnya, pertemuan bersama Habib diistimewakan di kamar pribadinya, yang jarang tokoh-tokoh negeri untuk masuk di kamar pribadinya. Terlihat pula saat kedatangan Hercules, didahulukan Hercules dibandingkan tamu yang hadir saat itu, yang sudah berkumpul ratusan orang.